keyboard ini unik. Uniknya itu bukan karena layoutnya, bukan juga karena bahan bodinya, dan bukan juga karena mounting sistemnya. Tapi karena keyboard yang satu ini ada kuping kucingnya cuy. Yang lagi gue pegang sekarang ini adalah Pause 65 dari Chilkey, sebuah mechanical keyboard wireless aluminium 65% yang gemesnya itu minta ampun cuy. Dan gue yakin banget keyboard ini tuh bakal narik perhatian kalian-kalian yang emang demen sama hal-hal yang gemes gitu ya. Jadi penasaran sama keyboard gemes yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di sini gue lagi kedatangan keyboard lucu dari Chilkey yang namanya Pause 65. Keyboard yang satu ini tuh adalah keyboard yang secara out of the box ya itu udah full build ya. Jadi bisa dibilang kalau keyboard ini tuh kayak semacam keyboard pre-build yang semi custom gitu. Jadi harusnya keyboard yang satu ini tuh cocok banget buat kalian yang emang pengen beli keyboard bagus yang nggak perlu diapa-apain lagi secara out of the box-nya. Atau bisa juga kalian beli untuk kalian custom sendiri, karena untuk bongkar pasang tuh gampang banget. Tapi seperti biasa, sebelum gue bahas lebih dalam soal keyboardnya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi yang pertama, paling atas di boxnya itu tuh kalian bakal dapat kabel custom yang cocok banget sama tema keyboardnya, dapat 2-in-1 switch and keycap puller, dapat kunci L beserta baut, dapat dongle untuk koneksi wirelessnya, dan dapat si kepala kucingnya yang kepisah dari keyboardnya. Kemudian pastinya kalian bakal dapat si unit keyboardnya yang udah pre-built, kartu after sales, dan user manual. Oke, jadi di sini tuh untuk Pause 65 ini secara out of the box-nya belum dipasangin si kuping kucingnya ya. Instead dia kasih kayak semacam tutupan plate aluminium gitu yang ada lubang buat diffuser RGB-nya. Keyboard ini punya layout 65% berknop dan layoutnya itu 65% biasa with spacer dan bukan exploded, which is layout yang gua suka untuk sebuah keyboard 65%. Untuk varian warna si Pause 65 ini ada 3 varian. Ada Purple Unicorn yang gue punya sekarang dengan colorway ungu pastel warna-warni gitu. Ada Dark Blush dengan colorway black pink, dan ada juga Wild Rose dengan colorway merah putih gitu. Untuk beda colorway juga di sini dia beda profile keycaps bawaan ya. Kebetulan untuk yang colorway Purple Unicorn itu keycapsnya pakai cherry profile, sedangkan yang Dark Blush dan Wild Rose itu pakai profile keycaps lain. Secara bentuk si Pause 65 ini mirip banget sama Zoom 65, tapi bedanya untuk ujung-ujungnya dia lebih rounded dan ada stepnya di bezel dari bodinya. Side profile juga langsung mulus aja ke bawah. Dan di bagian bawahnya ada emblem si Pause 65-nya yang mana berperan sekaligus jadi weight eksternal yang tembus ke internal. Terus ada juga rubber fit-nya di bagian bawah keyboardnya. Untuk aluminiumnya sendiri, di sini dia finishingnya cukup mulus dengan ada sedikit tekstur yang mungkin hasil dari pewarnaannya yang pakai proses e-coating dan bukan pakai anodizing. Knopnya juga aluminium dengan bentuk yang cukup umum layaknya keyboard berknop lain, dan punya fungsi dasar buat ngatur volume dan nge-mute unmute sistem audio. Untuk posisi USB portnya juga di tengah ya, which is menurut gua penempatan yang perfect buat sebuah keyboard. Untuk keycaps bawaannya, khusus yang varian Purple Unicorn ini pakai PBT die sub dengan colorway pastel warna-warni. Untuk switchnya sendiri, dia pakai switch yang namanya Sprout Green Switches, yang mana adalah switch tactile yang tactility-nya itu masuk ke heavy tactile. Tapi si Pause 65 ini juga tersedia dengan varian switch Pink Lotus untuk yang linearnya. Untuk switchnya sendiri di sini dia unik banget ya, karena dia ada dedicated LED diffusernya gitu, which is sebuah hal yang baru buat gua. Ini pertama kalinya gue lihat ada switch dengan diffuser LED cuy. Karena biasanya kan kalau switch yang udah-udah itu di bagian LED-nya tuh bolong aja gitu. Untuk stabilizersnya dia pakai plate mount stabilizers yang udah factory loop. Dan menurut gue loopingnya udah konsisten banget ya. Nggak ada kerasa ticking ataupun rattle sama sekali. Overall secara looks dan feel out of the box-nya, keyboard yang satu ini udah solid banget sih menurut gue. Nah, untuk konektivitasnya si Pause 65 ini bisa 3 mode connection. Jadi dia itu bisa dipakai kabel Type-C seperti biasa, terus bisa wireless pakai 2,4 GHz pakai dongle gitu, dan juga bisa pakai Bluetooth. Cuman di sini gue agak kurang srek sama penempatan switch untuk gonta-ganti koneksinya ya, karena dia itu nggak ditaruh di bagian belakang atau di bagian bawah keyboardnya, tapi justru dia itu ditaruhnya di bawah si keycap spasi ini. Mungkin dibikin kayak gini supaya secara looks itu nggak keganggu gitu ya sama switch on-off-nya. Tapi malah jadinya bikin agak repot sih buat gonta-ganti koneksi. Untuk ganti mode wirelessnya dia juga pakai sistem hotkey gitu. Jadi kalau pakai 2,4 GHz itu pencet Fn plus R buat pairing sama dongle-nya. Sedangkan untuk buat Bluetooth itu bisa pakai Fn plus Q, W sama E karena dia ada onboard memory yang bisa nyimpen up to 3 device sekaligus. Sayangnya karena itu jadinya di keyboard ini tuh gak ada dedicated dongle holdernya. Jadi kalau misalnya kalian emang pengen pindahin keyboard ini dari satu tempat ke tempat lain dan emang pengen pindahin si koneksi wirelessnya pakai dongle-nya itu, ya dongle-nya harus dibawa secara terpisah dan gak bisa ditaruh di keyboardnya karena dia gak ada tempatnya. Ya sekali lagi untuk estetika harus ngorbanin convenience. Nah tadi kan gue bilang kalau si keyboard ini tuh datangnya itu nggak langsung sama si kuping kucingnya, jadi harus pasang sendiri. Untuk pasang kuping kucingnya juga gampang banget cuy. Tinggal buka plate aluminium yang ada di bagian belakang keyboardnya dan diganti aja sama si kuping kucingnya ini.
Si kuping kucingnya ini juga bahannya kayak pakai CNC akrilik gitu yang secara finishing ada diffusernya. Jadi dia tembus RGB gitu tapi nggak terlalu ngejreng. Cukup smooth ya untuk lightingnya. Ini lucu banget sih, karena dengan hal sesimpel ini aja tuh udah bisa nambahin karakter yang gemes-gemes gitu ke setup kalian. Terutama kalau misalnya emang setup kalian itu based around hal-hal yang emang cute things aja gitu. Oke, jadi secara fisik dan fitur kurang lebih ya si PAW 65 kayak gitu ya. Cukup solid dan bisa dibilang bagus lah, untuk harganya tuh bagus banget. Ibaratnya tuh keyboard ini udah tahu pasarnya mau kemana dan udah terkonsep banget buat ngejurus ke pasar itu gitu. Tapi apalah video review keyboard Tommy Pratama kalau nggak kita bongkar keyboardnya. Jadi langsung aja kita bongkar untuk tahu bagian internal tuh kayak apa sih. Oke, jadi untuk bongkar keyboardnya sendiri itu lewat baut-baut yang ada di bagian atas keyboard. Jadi emang minimal harus dibuka dulu keycapsnya. Terus jadinya bakal kepisah tuh ya, bagian top case sama bottom case-nya. Untuk mounting system dari keyboard ini tuh gasket mount. Cuman di sini kelihatannya keyboardnya tuh kayak top mount karena si PCB sama plate-nya itu masih nempel sama top case-nya. Ini tuh karena knobnya itu susah banget buat dicabut, jadi gue putusin ya udahlah satuin aja gitu. Untuk di bottom case-nya sendiri di sini ada 2 baterai buat koneksi wireless-nya ya. Dan ini pastinya bikin battery life-nya lebih lama. Dan untuk dampening medianya dia juga lengkap banget. Ada case foam poron, PCB foam poron, plate foam dan juga PE foam sheet. Untuk plate-nya sendiri di sini dia pakai bahan FR4 dan untuk PCB-nya itu dia south facing hot swap RGB semi multi layout gitu. Karena untuk bagian caps lock-nya itu ternyata bisa dipasangin untuk step caps lock. Dan walaupun stabilizers bawaannya itu plate mount, PCB-nya tetap ada lubang buat pasang PCB mount stabilizers. Overall sih ya, untuk bagian internalnya gue bisa bilang ini tuh bagus banget. Hampir nggak ada kurangnya sama sekali kecuali si knobnya ini yang susahnya setengah mati buat dicabutnya cuy. Tapi gila sih, gue masih nggak nyangka keyboard dengan budget segini itu bisa dapet bagian internal yang sebagus ini. Ini aneh sih emang. Nah, pasti kalian penasaran kan sama suara typingnya kayak gimana? Langsung aja di sini gue kasih untuk typing testnya secara stock out of the box, nggak gue apa-apain dan kalian bisa dengar sendiri sebagus apa untuk suaranya. Untuk softwarenya di sini PAW 65 masih pakai software sendiri dan bukan pakai QMK atau VIA, tapi nggak jadi masalah harusnya ya, karena untuk fitur softwarenya cukup lengkap, bisa remap keys, atur lighting, dan atur makro. Oke, jadi untuk si PAW 65 ini dengan segala fitur dan keunikannya, secara full build udah pakai switch sama keycaps, yang mana untuk switchnya bagus dan keycapsnya bagus juga, itu harganya ada di 1,5 juta doang. Which is menurut gue adalah harga yang sangat amat mind blowing ya, karena dengan harga 1,5 juta aja di zaman sekarang itu kalian bisa dapat keyboard seunik, terkonsep ini dan sebagus ini. Karena untuk full buildnya juga nggak gimmick gitu, switchnya bagus, nggak ecek-ecek, keycapsnya bagus, nggak keycaps yang ecek-ecek juga. Dan kelengkapannya pun juga nggak main-main gitu. Dikasih kabel bagus ya kan. Si dongle-nya juga ada kompartemen kayak hati gitu yang lucu. Bahkan secara unboxing experience aja tuh nggak kerasa kayak keyboard budget gitu. Makanya emang bener ya kata komen orang di video Sugar 65 gua ya, yang katanya tuh good keyboards are getting cheap and cheap keyboards are getting good. Itu bener banget sih. Gua rasa sih mungkin ya, ini tuh adalah awal dari penurunan demand-demand keyboard-keyboard premium yang harganya mungkin 3-4 juta ke atas gitu. Dan karena untuk dengan harga 1-2 juta atau 2,5 juta itu udah bisa dapet keyboard-keyboard yang sebagus dan seunik ini gitu. Dan untuk harga 1-2 jutaan ini tuh nggak jualan gimmick gitu loh, beneran bagus. Nah, jadi buat kalian yang tertarik untuk meminang si PAW 65 ini, linknya udah gua taruh di deskripsi di bawah. Dan kalau misalnya kalian emang pengen search sendiri di marketplace, itu bisa langsung search aja di Keepsmart ya, tokonya Keepsmart di Tokopedia atau Shopee. Linknya juga udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi paling gitu aja untuk review singkat gue terhadap si keyboard unik PAW 65 dari Cielki ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya satu dari kalian itu bisa keracunan untuk beli keyboard ini. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been my Tommy, and as always, peace out.